Om Swastiastu, terima kasih dokter atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Livika Sanggradewiana, NIM 21026410004. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan case report radiologi saya yang berjudul Gambaran Radiologi pada Karsinoma Ameloblastik. Kita langsung mulai di bab 1, yaitu pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Baik, jadi karsinoma ameloblastik itu merupakan suatu tumor malignan atau tumor ganas yang berasal dari jaringan odontogenik. Dia menyerupai ameloblastoma secara penampilan radiografi dan juga secara histologi. Namun di sini sifatnya lebih agresif. Nah, karsinoma ameloblastik ini dia terjadi cukup jarang, yaitu hanya sekitar 2% dari seluruh tumor odontogenik. Secara klasifikasi yang dibuat oleh WHO, dia dibagi menjadi 2 tipe utama, yaitu tipe primer dan juga ada tipe sekunder. Nah, untuk tipe primer ini dia muncul langsung sebagai suatu karsinoma ameloblastik atau yang biasa disebut dengan cancer de novo atau kanker de novo. Dan di sini ada tipe sekunder, ini adalah tipe yang paling umum terjadi, yaitu adalah transformasi ganas dari ameloblastoma jinak yang sebelumnya sudah ada. Nah, di awal-awal kemunculan karsinoma ameloblastik ini diidentifikasi, juga dia dinyatakan sebagai suatu transformasi ganas dari ameloblastoma yang dulunya jinak. Nah, kemudian untuk, karsinoma ameloblastik ini, dia memiliki sifat yang sangat agresif dan juga tingkat kekambuhannya cukup tinggi setelah dilakukan operasi atau, terapi-terapi tata laksana, dan hampir selalu menyebabkan kerusakan tulang yang invasif dan juga ekstensif. Dan ada salah satu, ciri khas dari karsinoma ameloblastik yang paling sering terjadi, yaitu adalah menyebabkan adanya kelumpuhan saraf pada daerah yang terkena. Jadi nanti pasiennya itu akan datang dalam keluhan adanya parestesi atau, adanya kesemutan dan juga sensasi mati rasa pada regio yang terkena. Nah, karena kerusakan yang diakibatkan ini nantinya akan sangat-sangat terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan juga kerusakannya itu invasif dan juga ekstensif, maka diagnosis dan juga pengobatan dari tumor ini secara dini menjadi sangat penting. Nah, pendekatan radiologi ini memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan diagnosa yang akurat dan juga untuk mengetahui sejauh apa penyakit ini sudah berkembang, sehingga nantinya dapat membantu untuk merencanakan pengobatan yang efektif. Sebagai dokter gigi, tidak menutup kemungkinan bahwa pasien-pasien dengan karsinoma ameloblastik ini datang ke praktek dokter gigi untuk memeriksakan keadaannya. Karena karsinoma ameloblastik ini, dia muncul manifestasinya itu di sekitaran rongga mulut dan juga rahang. Oleh karena itu, mahasiswa kedokteran gigi wajib mengerti tentang, gambaran radiologi karsinoma ameloblastik supaya dapat mengidentifikasi secara lebih dini kelainan ini, supaya nantinya dampaknya tidak lebih masif di pasien dan juga pengobatannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penulis, tertarik untuk menjadikan kasus karsinoma ameloblastik ini sebagai topik pada case report hari ini. Kemudian kita lanjut di bab 2 yaitu adalah tinjauan pustaka. Secara definisi, karsinoma ameloblastik itu didefinisikan awalnya pada tahun 1982 sebagai bentuk keganasan dari ameloblastoma yang sudah ada sebelumnya dan awalnya sifatnya jinak. Namun karena tidak dilakukan pengobatan atau terjadi rekurensi, dia menjadi ganas dan disebut dengan karsinoma ameloblastik. Namun seiring perjalanan dan juga perkembangan teknologi, ditemukan bahwa karsinoma ameloblastik ini bisa timbul sebagai suatu gejala primer, sehingga definisi dari karsinoma ameloblastik ini bergeser menjadi tumor di tulang rahang yang berasal dari epitel yang dihasilkan oleh enamel gigi yang menunjukkan tanda-tanda keganasan dan juga gambaran displastik yang tidak ditemukan pada ameloblastoma. Nah, untuk, klasifikasinya sendiri menurut,
klasifikasi terbaru WHO itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada karsinoma ameloblastik primer dan juga sekunder. Untuk yang primer itu biasa disebut dengan cancer de novo. Di sini dia merupakan karsinoma ameloblastik yang tidak didahului oleh ameloblastoma. Jadi dia muncul sebagai suatu kondisi primer yang saat kemunculannya dia langsung sebagai suatu karsinoma ameloblastik. Sedangkan jika sekunder itu dia merupakan ameloblastoma yang tidak diobati atau terjadi suatu rekurensi sehingga nantinya dia bertransformasi menjadi ganas dan menjadi suatu karsinoma ameloblastik. Untuk gambaran klinisnya akan ditemukan gambaran pembengkakan dan juga pertumbuhan dengan pertumbuhan yang cepat, kemudian ada perforasi tulang kortikal, terdapat nyeri pada pasien, di mukosanya juga bisa terbentuk ulkus atau fistula, akan terjadi asimetri wajah, disfagia dan juga disestesia. Pada 38 pasien itu dinyatakan bahwa hanya terjadi suatu pembengkakan tanpa rasa sakit dan juga karsinoma ameloblastik ini tidak memiliki suatu gejala yang khas, sehingga sangat sulit untuk membedakan antara karsinoma ameloblastik dengan tumor-tumor rongga mulut lainnya. Namun menurut Hall et al. Itu didapatkan 4 poin kriteria yang terbukti dapat membantu mendiagnosis atau mengerucutkan diagnosa menjadi suatu karsinoma ameloblastik, yaitu ciri-ciri yang pertama adalah pertumbuhannya cepat, kemudian dia agresif, kemudian memiliki kecenderungan untuk merusak tulang korteks, dan juga terdapat parestesia, yang nanti pasien itu akan datang dengan sensasi kesemutan atau mati rasa pada regio yang terkena. Dan hal ini terbukti dapat membedakannya dari penyakit jinak lainnya. Kemudian untuk gambaran radiografinya, dari lokasinya, yang paling umum itu ada di posterior mandibula. Untuk kejadiannya itu sekitar 2 dari 3 kasus itu terjadi di posterior mandibula. Nah, pada 19,3% kasus, karsinoma ameloblastik ini dapat meluas hingga melibatkan daerah anterior dan posterior, dan 4,6% kasus itu dia meluas melewati garis tengah rahang. Untuk struktur internalnya itu radiolusen, bisa unilokular, bisa juga multilokular. Kemudian untuk batasnya, dia itu seringkali muncul dengan batas yang tidak batas jelas dan tidak tegas. Nah, kemudian untuk efek pada jaringan sekitar itu dapat terjadi perforasi tulang kortikal, kemudian hilangnya lamina dura pada gigi-gigi yang terlibat, resorpsi akar gigi, dan juga terjadinya tooth displacement. Nanti ada juga di kasus tuh dia terdapat kasus tooth displacement-nya. Kemudian untuk penata laksanaannya, gold standard sampai saat ini adalah eksisi lokal ekstensif disertai atau ditambahkan dengan adanya safety margin. Karena safety margin itu terbukti dapat menurunkan resiko rekurensi sampai 15%. Nah, kenapa dia tidak dilakukan radioterapi? Karena terdapat beberapa kasus yang beberapa laporan kasus yang menyatakan bahwa dia ini resisten terhadap radioterapi. Dan juga untuk kemoterapi juga belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kemoterapi itu dapat membantu untuk menyembuhkan penyakit ini, sehingga yang umum dilakukan adalah eksisi lokal ekstensif dengan adanya safety margin. Nah, namun rekurensi dari penyakit ini sangat-sangat tinggi, namun dia memiliki suatu ciri khas, yaitu waktu terjadinya kekambuhan dan juga metastasis itu cukup panjang, yaitu pada kekambuhan bisa terjadi hingga 47,5 bulan setelah terapi, dan untuk metastasisnya itu bisa sampai di 84,7 bulan pasca operatif baru terjadi suatu metastasis. Sehingga follow up dan juga kontrol jangka panjang untuk pasien-pasien dengan kasus karsinoma ameloblastik itu menjadi sangat penting. Kemudian kita masuk ke laporan kasus. Di sini terdapat 3 kasus tentang ameloblastik karsinoma atau karsinoma ameloblastik. Di sini ada kasus pertama, judul jurnalnya itu adalah Ameloblastic Carcinoma of the Mandible, a Case Report.
Di sini ada pasien, seorang pria berusia 45 tahun datang dengan keluhan pembengkakan di mandibula posterior kiri. Untuk medical history-nya tidak ada riwayat medis yang berkontribusi terhadap kondisinya. Namun, pada saat anamnesa didapatkan bahwa pasien ini pertama kali merasakan, nyeri tumpul pada daerah tersebut. Dan, pasien mengaku dia pernah mencabut gigi di bagian tersebut sekitar 6 tahun yang lalu di suatu klinik gigi. Nah, kemudian di situ terdapat, massa jaringan lunak yang pasien sadari itu telah tumbuh selama 5 tahun terakhir. Di sini pasien juga mengalami adanya mati rasa atau parestesia, dan pasien ini merupakan seorang perokok aktif, yaitu 30 batang per hari. Nah, di sini terdapat, gambaran dari pemeriksaan klinis, bisa dilihat di sini di ekstraoralnya itu dia, tidak disertakan, tapi, dikatakan dalam jurnal bahwa pasien ini, memiliki asimetri pada wajahnya, kemudian di intraoralnya terdapat massa eksofitik seperti kembang kol berukuran kurang lebih 7 kali 5 sentimeter dan memanjang dari gigi caninus mandibula hingga, retromolar pad sebelah kiri. Mukosa di atasnya itu berwarna merah muda kemerahan, konsistensinya itu lunak hingga keras. Kemudian untuk pemeriksaan radiografisnya, itu terdapat gambaran panoramik, didapatkan resopsi tulang yang melibatkan korpus dan juga ramus mandibula kiri, dengan adanya bayangan massa jaringan lunak. Di sini premolar pertama dan kedua, kemudian molar pertama dan kedua kiri juga sudah hilang, dan kemudian gigi molar ketiganya itu mengambang atau terdapat, tooth displacement di sana. Kemudian dilakukan pemeriksaan, imaging lainnya yaitu CBCT dan juga CT scan. Nah, di CBCT itu terdapat radiografi radiolusen manifestasi kerusakan tulang yang nyata dengan sisa tulang dan resopsi kortikal multilokular, dan juga, ekspansif. Kemudian untuk CT scan-nya itu peningkatan massa krotik meluas ke jaringan lunak di sekitarnya. Mandibula mengalami resopsi parah dan beberapa kelenjar getah bening terlihat membesar. Untuk pemeriksaan lainnya itu ditambahkan, rongsen dada. Di sini pasien tidak menunjukkan adanya tanda abnormalitas sehingga bisa dilakukan suatu tindakan operatif. Di sini untuk tindakan operatifnya itu yang dilakukan adalah eksisi luas dan juga mandibulektomi seksional dengan rekonstruksi flap, fibula free. Kemudian setelah dilakukan pengangkatan jaringan, jaringannya diperiksa, melalui pemeriksaan sitologi dan didapatkan diagnosis berupa karsinoma ameloblastik. Setelah follow up 3 tahun pasca operatif, di sini pasien tidak mengalami kekambuhan ataupun metastasis. Kemudian lanjut di kasus 2, di sini kasus 2 judulnya ameloblastic carcinoma with, calcification, a rare case report in the mandible and literature review. Di sini terdapat pasien wanita berusia 40 tahun dirujuk ke Institut Kanker Imam Khomeini. Di sini mengeluhkan, nyeri wajah pada, bagian bawah yang intens dan pembengkakan progresif selama 6 bulan terakhir. Di sini dental history-nya didapatkan pasien mengaku memiliki riwayat perawatan pada gigi molar pertama sebelah kiri, di mana ia tidak merasakan nyeri pada area tersebut. Kemudian pasien juga telah menjalani biopsi insisional di vaskes lainnya dan didapatkan diagnosa itu malignan pinborg tumor. Nah, kemudian untuk pemeriksaan klinis ditemukan terdapatnya pembengkakan diffuse yang menyebabkan nyeri tekan pada bibir bawah. Terdapat, parestesia yang meluas ke bagian posterior kiri mandibula. Kemudian didapatkan massa berukuran kurang lebih 4 sentimeter dengan konsistensinya itu kenyal. Jaringan kulit di atasnya itu masih utuh, tapi mukosanya itu mengalami ulserasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan radiografis dan juga CBCT. Di sini didapatkan gambaran lesi berbatas jelas dengan struktur internal radiolusen vokal. Nah, untuk dimensi anteroposterior, dia meluas dari daerah periapikal gigi caninus kiri, mandibula, hingga ke molar kedua kiri mandibula. Kemudian untuk dimensi supero-inferiornya itu terdapat
perluasan dari puncak tulang alveolar hingga ke inferior border of mandible. Di sini plat kortikal, bukal, dan lingual mengalami perforasi. Kanalis mandibula juga terlibat dalam lesi ini, sehingga hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan pasien bahwa pasien ini mengalami parestesia. Karena di sini kanalis mandibulanya sudah terlibat. Kemudian untuk tata laksana dan pemeriksaan mikroskopis, jadi di sini pasien itu setelah melalui evaluasi multidisiplin dan juga di sini gambaran lesinya ini bersifat destruktif sehingga tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Sehingga di sini dilakukan hemimandibulektomi kiri pada pasien. Nah, kemudian jaringan tadi dilakukan pemeriksaan mikroskopis dan di sini terdapat fitur-fitur suatu lesi yang merujuk ke keganasan. Dan di sini juga gambaran-gambaran mikroskopis dari jaringan ini itu menyerupai ameloblastoma. Namun karena di sini sifatnya ganas dan menyerupai sel ameloblastoma, maka diagnosis yang ditegakkan adalah ameloblastik karsinoma atau karsinoma ameloblastik. Kemudian di sini ada kasus ketiga, judulnya ini sama kayak kasus pertama, tapi di sini kasusnya berbeda. Judulnya adalah Ameloblastic Carcinoma of the Mandible, a Case Report. Di sini pasien laki-laki atau pria berusia 63 tahun, dia mengunjungi Departemen Bedah Maxillofacial di Guanajuato, Meksiko. Di sini pasien ini mengeluhkan adanya asimetri wajah dan juga pembengkakan diffuse dari daerah bukal, nasogenian, submandibula di sisi kanan wajahnya. Nah, kemudian untuk historinya sendiri, pasien ini pernah menjalani beberapa konsultasi medis dan juga dental yang mencakup pemberian antibiotik dan juga antifungal serta pencabutan gigi, tapi di sini pasien tidak mengalami adanya perbaikan pada daerah tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, pasien mulai mengalami kehilangan lebih banyak gigi di area lesi tersebut dan ukuran lesinya itu terus meningkat sehingga pasien datang. Kemudian untuk pemeriksaan klinis, kemudian untuk pemeriksaan klinisnya sendiri, di sini terdapat pembengkakan diffuse di daerah bukal, nasogenian, submandibular di sisi kanan dengan konsistensi lunak dan warnanya yang mirip dengan kulit di sekitarnya. Kemudian di kelompok kelenjar getah bening submandibular kelompok 1B dan juga kelompok kelenjar getah bening jugularis atas 2B. Di sini didapatkan di keduanya itu palpasinya positif. Kemudian pada pemeriksaan intraoralnya didapatkan lesi mirip tumor yang terletak di sepertiga tengah dan juga posterior dari ridge alveolar edentulus yang melibatkan daerah bukal dan lingual sisi kanan mandibula yang meluas ke arah retromolar di sisi yang sama dengan bentuk permukaan yang tidak teratur, warnanya erythematus, dan terdapat area kekuningan, batasnya itu diffuse dan konsistensinya itu lunak. Kemudian ada pemeriksaan radiologinya. Di sini panoramik didapatkan lesi radiolusen di korpus dan juga ramus mandibula di sisi kanan dengan bentuk tidak teratur dan batas yang kurang jelas. Ukurannya sekitar 6,5 kali 3,5 cm dengan destruksi tulang alveolar dan juga dan juga basal tanpa keterkaitan dengan gigi. Karena di sini dia sudah edentulus semua. Kemudian dilakukan biopsi preoperatif dan didapatkan hasil yaitu diagnosa berupa ameloblastik karsinoma. Nah, kemudian pasien ini dirujuk ke Departemen Onkologi untuk mendapatkan perawatan, tapi pasien meninggal 1 minggu sebelum dilakukannya perawatan akibat gagal nafas yang merupakan infeksi sekunder dari SARS-CoV-2. Kemudian untuk perbandingan dari gambaran radiologi pada kasus, di sini kita tinjau dari usia pasien, di kasus pertama itu 45, kasus kedua 40, dan kasus ketiga 63. Kemudian untuk lokasinya, di sini kasus pertama ada di korpus dan juga ramus mandibula regio
sebelah kiri di sini regionya 34 sampai 38. Kemudian di kasus 2 itu korpus mandibula sebelah kiri juga regio 34 sampai 36. Kemudian di kasus ketiga korpus dan ramus mandibula sebelah kanan regio 46 meluas hingga ke angulus mandibula. Untuk ukurannya di kasus pertama 7 kali 5 cm, kemudian untuk kasus kedua 4 kali 4 cm, kasus ketiga 6,5 sampai 3,5 cm. Untuk bentuknya yang pertama irregular, kedua ovoid, dan juga yang ketiga irregular. Untuk outline-nya sama-sama well-defined sklerotik atau berbatas jelas tidak tegas. Kemudian untuk radiodensitasnya sendiri sama-sama radiolusen dan efek terhadap jaringan sekitar pada kasus 1 itu menyebabkan displacement gigi 38. Untuk kasus 2 terdapat hilangnya lamina dura gigi yang terlibat dan juga melibatkan kanalis mandibula dan juga inferior border of mandible, dan yang di kasus ketiga juga sama menyebabkan perforasi pada inferior border of mandible. Kemudian lanjut ke bab 3 yaitu adalah pembahasan. Di sini adalah interpretasi dari gambaran radiologi dari kasus pertama. Untuk area gigi geligi di sini ada missing teeth di gigi 12, 15, 11. Kemudian ada 21, 22, 23, 37, 36, 35, 34, 45, dan juga 46. Untuk implannya itu tidak ada, kemudian untuk impaksinya tidak ada. Untuk kondisi mahkotanya terdapat gambaran radiopak menyelubungi mahkota, seluruh mahkota gigi 12, 13, dan juga 14. Kemudian ada mahkota menghilang seluruhnya pada gigi 18, 25, 26, 47, dan juga 48. Kemudian terdapat gambaran radiolusen mencapai pulpa pada gigi 17. Kemudian terdapat kehilangan struktur mahkota gigi pada 1/3 insisal gigi 31, 32, 33, 41, dan juga 42. Untuk kondisi akarnya dalam batas normal, kemudian untuk kondisi alveolar crest dan juga furkasi, ini terdapat penurunan tulang secara horizontal sebanyak kurang lebih 4 mm pada regio 3132, 4142. Kemudian untuk kondisi periapikalnya sendiri, di sini terdapat gambaran radiolusen berbatas diffuse berbentuk bulat berukuran kurang lebih 2 kali 2 mm pada apikal gigi 17. Dan kemudian untuk area 2 maxilla sinus nasal itu ada dalam batas normal. Area 3 terdapat gambaran radiolusen berbentuk irregular dengan batas jelas tidak tegas berukuran kurang lebih 7 kali 5 cm yang meluas dari regio 34 sampai 38. Kemudian untuk, area 4 itu ada bentuk kondilus dan juga fossa eminensia, itu simetris, bentuk kondilus dextra dan sinistra itu rounded. Kemudian untuk posisi kondilus sendiri, kondilus dextranya terletak pada fossa glenoidalis, sementara kondilus sinistranya itu terletak lebih supero-posterior dari, fossa glenoidalisnya. Kemudian untuk area 5 itu ada ramus sampai os vertebrae. Di sini os vertebrae-nya itu tidak dapat diinterpretasi karena tidak terlihat. Kemudian untuk kesannya terdapat kelainan pada area 1 dan 3. Untuk radiodiagnosisnya yang pertama ada karsinoma ameloblastik pada regio 33, 34, 35, 36, 37, 38. Kemudian ada gangren radix gigi 18, 25, 26, 47, 48. Kemudian ada abses periapikal et causa nekrosis gigi 17. Kemudian ada atrisi gigi 31, 32, 33, 41, 42. Kemudian ada periodontitis kronis gigi 31, 32, 41, 42. Kemudian ada edentulus ridge 12, 15, 11, 21, 22, 23, 37, 36, 35, 34, 45, dan juga 46. Kemudian untuk kasus 2, di sini untuk interpretasinya sendiri missing teeth-nya tidak ada, implannya tidak ada, impaksi tidak ada. Kemudian untuk kondisi mahkota di sini terdapat gambaran radiopak pada seluruh mahkota gigi 46 menyerupai bahan tumpatan. Kemudian terdapat gambaran radiopak mencapai dentin pada oklusal gigi 37 menyerupai bahan tumpatan. Kemudian ada kondisi akar, di sini didapatkan terdapat gambaran radiopak sepanjang akar gigi 46 menyerupai bahan pengisi saluran akar.
Kemudian untuk kondisi alveolar crest-nya itu dan juga furkasi dalam batas normal, kondisi periapikal dalam batas normal, area 2 maksila sinus nasal dalam batas normal, area 3 mandibula, terdapat gambaran radiolusen berbatas jelas tidak tegas berukuran kurang lebih 4 kali 4 cm melibatkan bagian periapikal gigi 34 sampai 36. Untuk TMJ-nya di sini bentuk kondilus dan juga fossa eminensia, kemudian posisi kondilusnya tidak dapat diinterpretasikan karena pada radiografi tidak terlihat. Kemudian untuk area 5, ramus os vertebrae itu tidak dapat diinterpretasikan dan untuk kesannya terdapat, kelainan pada area 1 dan 3. Radiodiagnosisnya di sini ada karsinoma ameloblastik pada regio 34 sampai 36. Kemudian di kasus 3 di sini interpretasinya di area 1 gigi geligi, di missing teeth terdapat banyak sekali kehilangan gigi. Di sini ada kehilangan gigi 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 37, 36, 34, 41, 45, 46, 47, dan juga 48. Untuk implan tidak ada, impaksi tidak ada. Untuk kondisi mahkota, mahkota menghilang seluruhnya pada gigi 31, 32, 33, 42, 43, 44. Untuk kondisi akar terdapat gambaran radiopak di sepanjang akar gigi 33 menyerupai bahan pengisi saluran akar, dan untuk alveolar crest dan furkasinya itu dalam batas normal. Kondisi periapikalnya terdapat gambaran radiopak berbatas jelas dan tegas berukuran kurang lebih 1 kali 1 cm pada periapikal gigi 32. Untuk area 2 maksila sinus nasal dalam batas normal, kemudian untuk area 3 mandibula terdapat radiolusen berbentuk irregular dengan batas jelas tidak tegas, berukuran kurang lebih, 6,5 sampai 7,5 cm yang meluas dari regio gigi 45 hingga ke angulus mandibula, melibatkan batas inferior mandibula. Kemudian untuk, area 4 itu TMJ tidak dapat diinterpretasikan karena tidak terlihat juga. Kemudian untuk area 5 itu os vertebrae-nya juga tidak dapat diinterpretasikan. Untuk kesannya terdapat kelainan pada area 1 dan 3. Kemudian untuk, radiodiagnosis, terdapat karsinoma ameloblastik pada regio 45 hingga angulus mandibula. Kemudian, kista radikular pada gigi 32, kemudian gangren radix pada gigi 31, 32, 33, 42, 43, 44, edentulus ridge gigi 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 37, 36, 34, 41, 45, 46, 47, dan juga 48. Kemudian untuk diagnosa banding, di sini diagnosa bandingnya itu ada 3, yang pertama adalah ameloblastoma. Jadi ameloblastoma ini juga juga dikatakan sebagai diagnosa banding karena memang ciri radiografis dan juga histologinya itu mirip. Nah untuk, gambaran radiografinya itu bisa terdiri dari, unilokuler dan juga multilokuler sama seperti, karsinoma ameloblastik. Kalau misalnya dia multilokuler terlihat sebagai soft bubble appearance, dan juga kalau multilokuler hanya terdapat radiolusen berbatas, jelas dan tidak tegas. Sama seperti, eee, karsinoma ameloblastik. Namun di sini kita bisa lihat dan juga tegakkan diagnosa juga melalui pertimbangan terhadap kondisi, klinis dari pasien. Kemudian ada kista residual. Kenapa ini disebut sebagai diagnosa banding? Karena pada kasus 2 dari 3 kasus yang kita angkat pada hari ini, itu, karsinoma ameloblastiknya berkembang di daerah yang terdapat edentulus ridge, sehingga kista residual ini juga merupakan suatu, diagnosa banding dan juga struktur internalnya itu sama-sama radiolusen. Namun bedanya kista residual ini dia memiliki batas corticated atau berbatas jelas dan tegas. Dia terdapat radiolusen yang mengelilingi batasnya tersebut, sehingga itu yang membedakannya dengan, karsinoma ameloblastik. Kemudian yang terakhir ada KOT. Di sini KOT itu juga terlihat mirip, apalagi bila KOT-nya itu sudah meluas dan jadinya dia bakalan terlihat mirip dengan karsinoma ameloblastik.
yang sama-sama memiliki struktur internal radiolusen. Namun KOT di sini memiliki suatu, ciri khas yaitu memiliki scallop border yang tidak dimiliki oleh karsinoma ameloblastik. Hal inilah yang membedakannya dengan karsinoma ameloblastik. Kemudian di bab 5 di sini ada penutup, berisi kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah karsinoma ameloblastik ini merupakan tumor, ganas yang berasal dari jaringan odontogenik memiliki karakteristik histologis menyerupai ameloblastoma, tetapi perilakunya lebih agresif atau sifatnya lebih agresif. Secara radiografi, karsinoma ameloblastik memiliki gambaran lesi radiolusen unilokular atau multilokular dengan batas yang jelas, tidak tegas, eee dapat menimbulkan efek pada jaringan sekitar, seperti terdapatnya perforasi tulang kortikal, hilangnya lamina dura pada gigi-gigi yang terlibat, dan juga resorpsi akar gigi serta tooth displacement. Kemudian untuk tata laksana umum yang digunakan adalah eksisi dengan menambahkan safety margin, namun rekurensi pada kasus ameloblastoma terbilang tinggi sehingga follow up kasus ini harus dilakukan secara jangka panjang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.